Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan membahas materi tentang perdasamaan dan grafik perdasamaan, yang mana materi kali ini akan dimoderatori oleh teman saya yang bernama Denis Pratama Putra. Sebelum kita lanjut dengan materi perdasamaan, pasti dari kalian banyak yang nanya dong, apa itu perdasamaan? Nah, perdasamaan dalam matematika adalah kalimat pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Nah, sebelum kita lanjut materi, di sini ada jenis-jenis perdasamaan. Yang pertama ada perdasamaan linear, yang kedua ada perdasamaan kuadrat, yang ketiga ada perdasamaan irasional, yang keempat ada perdasamaan pecahan, dan yang kelima ada perdasamaan mutlak. Tentang pertidasamaan linear satu variabel. Pertidasamaan linear satu variabel merupakan pertidasamaan yang terdiri dari minimal satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Misalkan A, B adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena di sini pengertiannya minimal mempunyai satu variabel. Berarti A-nya tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum pertidasamaan linear satu variabel di sini ada AX plus B kurang dari C. Bisa juga AX plus B lebih besar dari C. Bisa juga AX plus B kurang dari sama dengan C. Dan juga bisa AX plus B lebih besar sama dengan C. Di sini keterangannya, A itu adalah koefisien, X itu adalah variabel, B dan C itu adalah konstanta, dan juga di sini ada tanda atau simbol tentang pertidasamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mesta. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertidasamaan linear dua variabel. Dari pengertian yang tertulis di sini, sistem pertidasamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel ini ditulis dengan lambang X dan Y. Slide ini akan memberikan beberapa contoh soal pertidaksamaan linear dua variabel. Berikut ini adalah bentuk umum penulisan pertidaksamaan linear dua variabel. AX tambah BY kurang dari sama dengan C, dan AX tambah BY lebih dari sama dengan C, dan AX tambah BY kurang dari C, serta AX tambah BY lebih dari C. Keterangannya juga sama, A sebagai koefisien, X sebagai variabel, B dan C sebagai konstanta. Namun di dua variabel ini, Y juga berlaku sebagai variabel yang kedua. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Rahman. Di sini saya menjelaskan tentang pertidasamaan kuadrat. Ciri utama pertidasamaan kuadrat adalah satu variabel harus memiliki pangkat 2. Sehingga bentuk umum dari pertidaksamaan ini adalah AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Yang kedua, AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0. Yang ketiga, AX kuadrat plus BX plus C kurang dari sama dengan 0. Yang keempat, AX kuadrat plus BX plus C lebih dari sama dengan 0. Yang terakhir, AX kuadrat plus BX plus C tidak sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan X adalah variabel. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, pertidaksamaan kuadrat akan membentuk grafik parabola. Contohnya ada di samping ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Memperkenalkan, nama saya Raffi Adi Septian. Saya sedang menjelaskan pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional dapat juga disebut dengan pertidaksamaan bentuk akar. Hal ini disebabkan oleh adanya satu variabel yang bentuk akarnya berbeda satu sama lain. Bilangan irasional adalah bilangan non negatif yang dapat dinyatakan sebagai A kali A sama dengan A. Hanya jika A lebih dari sama dengan, maka A terdefinisi. A kurang dari 0, maka A tidak terdefinisi. Akar A tidak pernah bernilai negatif. A lebih dari sama dengan 0. Akan lanjut ke pembahasan studi kasus. Pada studi kasus yang dibahas kali ini, menceritakan tentang Abel yang sedang berada di festival makanan. Di acara tersebut, dia membeli dua jenis makanan favoritnya, yaitu takoyaki dan sate cumi. Harga setiap makanannya pun juga terbilang murah.
total harga yang harus dibayarkan Abel untuk pembelian 6 buah takoyaki dan 3 tusuk sate cumi masih di bawah 72.000. Tentukan daerah penyelesaian yang menunjukkan kemungkinan harga makanan Abel. Mula-mula, kita harus memisahkan antara takoyaki dan sate cumi dengan variabel tertentu. Misalnya, takoyaki dengan variabel X dan 1 tusuk sate cumi dengan variabel Y. Selanjutnya, kita harus membuat model matematis dari harga makanan yang dibeli oleh Abel. Untuk 6 takoyaki plus 3 tusuk sate cumi yang harganya kurang dari 72.000. Di sini kita misalkan menjadi 6X plus 3Y kurang dari 72.000. Setelah mendapatkan bentuk perdasamaannya, gunakan langkah-langkah mencari daerah penyelesaian. Langkah pertama, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini, untuk menemukan titik potong, kita harus mencari koordinat X saat Y sama dengan 0, begitu juga sebaliknya. Ketika nilai Y ketika X sama dengan 0. Di sini kita temukan bahwa koordinat dari titik Y ketika X sama dengan 0 adalah 0,24.000. Sedangkan untuk X-nya itu nantinya akan 12.000,0. Untuk langkah keduanya, kita buatkan garis persamaan linearnya. Dan untuk langkah ketiga, kita lakukan uji titik di luar garis dan memperoleh hasil pada slide sebelumnya. Ingat bahwa harga tidak ada yang bertanda negatif, sehingga dibatasi oleh garis X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena tanda perdasamaannya kurang dari, maka garisnya putus-putus. Jadi, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir, yaitu di bawah garis putus-putus, di atas garis X sama dengan 0, dan di sebelah kanan garis Y sama dengan 0. Dan ini adalah grafik perdasamaannya. Pada grafik perdasamaan ini memiliki 2 titik koordinat. Pada titik ini, X-nya adalah 12 dan Y-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk sebelah sini, Y-nya adalah 24 dan X-nya adalah 0. Daerah yang diarsir adalah daerah sebelah sini. Karena sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa daerah yang diarsir itu di bawah garis putus-putus dan di atas garis X sama dengan 0 dan di sebelah kanan garis Y sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 2, pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini studi kasusnya adalah seorang pedagang nasi box ingin membuat target keuntungan harian minimal sebesar Rp500.000 dengan keuntungan per item adalah Rp50.000. Berapa minimal item yang harus terjual agar target keuntungan tercapai? Oke, di sini penyelesaiannya adalah diketahui keuntungan per item sebesar Rp50.000, sedangkan target minimal per harinya adalah sebesar Rp500.000. Jadi, pertidaksamaannya adalah 50.000 X lebih besar dari sama dengan Rp500.000, di mana X adalah jumlah minimal item yang dibeli agar mencapai target minimal. Di sini untuk mencari X, kita bagi kedua sisi pertidaksamaan dengan 50.000, maka dapat hasilnya 50.000 per 50.000 X lebih besar dari sama dengan 500.000 dibagi 50.000 dengan hasil X lebih besar dari 10. Jadi, untuk mencapai target keuntungan, sehari harus terjual minimal 10 item agar mencapai target sebesar Rp500.000. Dan di sini adalah grafiknya. Karena tadi hasil pertidaksamaannya X lebih besar dari 10, maka di sini arahnya menunjuk ke arah kanan. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas studi kasus 3 pertidaksamaan linear kuadrat. Untuk soal ini akan dibahas oleh Denis Pratama Putra dan Mesta. Untuk selengkapnya akan dijelaskan langsung Denis Pratama Putra dan Mesta. Oke, untuk penyelesaian studi kasus 3, kita dapat melalui pembahasan berikut ini. Jadi, hasil produksi mencapai lebih dari 100 unit, berarti PX lebih dari 100, sehingga dapat diperoleh penyelesaiannya yaitu min X kuadrat ditambah 28X min 60 lebih dari 100. Jadi, awal-awal kosakata ada di sebelah kanan,
Lalu yang 100 ini konstalita akan pindah ruas ke kiri, sehingga dapat disimpulkan min x kuadrat ditambah 28 x min 60 min 100 lebih dari 0. Jadi konstaltanya itu pindah ke kiri. Lalu sama dengan min x kuadrat ditambah 28x min 160 lebih dari 0. Sama dengan x kuadrat min 28x ditambah 160 kurang dari 0. Jadi hasilnya adalah min x min 20 x min 8 lebih kecil dari 0. Dari sini kita peroleh x itu sama dengan 8 dan x sama dengan 20. Pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh teman saya. Di sini kita disuruh menentukan batas interval yang memenuhi pertidaksamaan x kuadrat minus 28x tambah 160 lebih kecil dari 0, yaitu sebagai berikut. Dari tabel hasil uji interval di sini kita akan berikan nilai uji x sama dengan 0, x sama dengan 9, x sama dengan 21. Lalu hasil ujinya tertera di sini digambar. Di tabel hasil uji interval di atas, maka interval yang memenuhi pertidaksamaan x kuadrat minus 28x tambah 160 kurang dari 0 adalah 8 kurang dari x kurang dari 20. Dengan demikian, banyaknya bahan baku yang dibutuhkan adalah lebih dari 8 unit dan kurang dari 20 unit. Ini merupakan grafik pertidaksamaan dari soal penyelesaian tadi. Ini titik 8 sampai titik 20. Saya Gadis Permatadini, saya akan membahas studi kasus 4 pertidaksamaan irasional. Seorang manajer keuangan sebuah restoran mengeluarkan grafik laporan penurunan jumlah pelanggan yang datang selama 1 bulan terakhir. Laporannya berisi 2 kurva yang akan digambarkan pada kertas milimeter. Kurva pertama 1 sama dengan akar X ditambah 6 dan kurva kedua adalah Y2 sama dengan X. Sang pemilik restoran memberikan tugas tambahan untuk manajer keuangan tersebut untuk menentukan batas-batas nilai X yang dibutuhkan pemilik restoran dalam menyelesaikan perhitungan jika disyaratkan kurva Y1 selalu berada di bawah kurva Y2. Pembahasannya diketahui 1 sama dengan akar X ditambah 6 dan Y2 sama dengan X. Di antara Y1 dan Y2 yang lebih besar adalah Y2. Saya kasih contoh, misalkan X sama dengan 10, maka Y1 sama dengan akar 10 ditambah 6 sama dengan 4, sedangkan Y2 sama dengan 10. Artinya Y2 lebih besar daripada Y1 atau Y1 lebih kecil dari Y2. Jadi hasil dari Y1 akar X tambah 6, jadi akar X ditambah 6 kurang dari X. Langkah selanjutnya, kuadratkan kedua sisi dari akar X ditambah 6 kurang dari X menjadi akar X ditambah 6 kuadrat kurang dari X kuadrat sama dengan X ditambah 6 lebih dari X kuadrat. Dipindah ruas menjadi X positif ke X negatif. Sama dengan min X kuadrat ditambah X ditambah 6 kurang dari 0. Kita kalikan min 1 dengan syarat tanda kurang dari berubah menjadi lebih dari. Jadi hasilnya sama dengan X kuadrat min X min 6 lebih dari 0. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang studi kasus 4. Lalu kita faktorkan dan didapatkan hasilnya X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2, yang dimana 3 dikali min 2 sama dengan min 6 dan 3 plus min 2 sama dengan negatif 1 atau min X. Maka berikutnya kita akan uji titik, misalkan X sama dengan 0. X kuadrat min X min 6 lebih dari 0, kita substitusikan X sama dengan 0 menjadi 0 kuadrat
min 0, min 6 sama dengan min negatif 6. Lalu kita buat grafik pertidaksamaannya agar mendapatkan hasil himpunannya. Pada gambar di atas didapat himpunan X di mana negatif 6 sampai negatif 2 atau positif 3 ke kanan yang kita tidak tahu sampai berapa. Lalu dapat kita tuliskan X lebih dari 3. Jadi hasil perhitungannya dengan syarat kurva Y1 selalu berada di bawah Y2 adalah negatif 6 sampai negatif 2 atau X lebih dari 3. Kenalkan, nama saya Gadis Permata Dini. Saya akan membaca kesimpulan pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan. Yang pertama, pertidaksamaan adalah pernyataan matematika yang membandingkan dua ekspresi menggunakan tanda-tanda perbandingan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Yang kedua, pertidaksamaan dapat diselesaikan menggunakan berbagai metode, termasuk pemecahan aljabar, diagram garis bilangan, dan penggunaan interval. Solusi dari pertidaksamaan bisa berupa himpunan bilangan real atau himpunan bilangan bulat, tergantung pada jenis pertidaksamaan yang diberikan. Penting untuk memahami aturan dan properti dasar dalam menyelesaikan pertidaksamaan, seperti aturan dalam mengalihkan atau membagi kedua sisi pertidaksamaan dengan bilangan negatif. Sekian penjelasan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang telah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Dan semoga penjelasan kita dapat dimengerti dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman, kita udah di penghujung video nih. Kalian baru saja mempelajari materi pertidaksamaan, ternyata gampang ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan kelompok 3 mudah dimengerti.